Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, Muhammad Dimyati Nasrullah. Di sini saya akan mempresentasikan tugas individu manajemen ASN, yaitu pada Latsar CPNS Kemendikbudristek Angkatan 33 tahun 2022. Yaitu dengan judul Isu Manajemen ASN dan Smart ASN sebagai dosen di Fakultas Teknik Universitas Jember. Nah, kemudian sebelum saya melangkah lebih jauh ya di sini saya ingin menyampaikan terkait denah Fakultas Teknik terlebih dahulu. Secara umum ya Universitas Jember itu berada di Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Di mana untuk letak Fakultas Teknik sendiri yaitu berada di pojok paling utara dan timur gitu. Untuk memasuki Fakultas Teknik ya teman-teman bisa dari Jalan Kalimantan gitu ya, kemudian belok sesudah double W ya, belok ke timur ya melalui Fakultas Farmasi, kemudian ke utara melewati Fakultas Kedokteran Gigi, kemudian ke timur sampai ketemu Fakultas Teknik. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh ya ingin saya sampaikan terkait dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Seperti yang kita tahu ya, kalau dulu orang-orang itu ingin mencari atau ingin mengabarkan informasi pasti melalui surat menyurat. Tetapi surat menyurat tersebut sekarang sudah tidak zaman lagi. Sekarang pencarian informasi dan komunikasi itu sendiri sudah sangat mudah untuk dilakukan kapanpun dan dimanapun. Gitu. Baik itu melalui PC, gitu ya, komputer, ataupun laptop, ataupun tablet, ataupun HP, gitu ya. Dengan menggunakan browser dan internet ya, bisa jadi dari Google ya, dari Bing atau dari Yahoo. Kemudian kita juga dapat menggunakan media sosial untuk sarana komunikasi yang jumlahnya juga berbagai macam. Oke. Jadi dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tersebut ya, kita juga dituntut untuk paham berliterasi digital. Sebagai ASN ya, kepahaman literasi digital ini itu akan termuat pada poin-poin Smart ASN gitu. Di mana poin-poin Smart ASN ini ada 4. Yang pertama adalah digital skills, yaitu cakap bermedia digital ya berupa hardware dan software. Kemudian ada digital culture gitu ya, di mana kita berbudaya digital sesuai dengan wawasan kebangsaan Indonesia, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian ada digital etik ya, di mana kita juga harus memperhatikan etika digital. Dan juga yang terakhir tidak kalah pentingnya adalah digital safety ya, di mana kita juga harus paham terkait dengan keamanan digital dan perlindungan data pribadi. Seperti itu. Oke, pada permasalahan isu manajemen ASN dan smart ASN ini ya, data-data dan fakta saya peroleh dengan cara mewawancarai mahasiswa ataupun rekan kerja gitu ya. Baik itu tenaga pendidik ya, laboran atau dosen yang lain. Di mana data dan fakta ini saya peroleh per tanggal 30 Juni 2022. Oke, isu yang pertama ya terkait dengan manajemen ASN dan smart ASN adalah tidak adanya WiFi di gedung ISDB Fakultas Teknik. Jadi gedung ini ya berlokasi di depan persis ya gedung B, gedung tempat perkuliahan. Jadi gedung ISDB ini adalah gedung 6 lantai di mana di sini terdapat berbagai laboratorium dari berbagai prodi dan juga ada ruang belajar mengajar. Jadi akibat tidak adanya WiFi ini tentunya akan mengganggu proses perkuliahan dan juga aktivitas belajar mengajar secara digital tidak dapat terlaksana. Gitu ya. Kemudian untuk isu kedua ya atau permasalahan kedua adalah banyaknya sumber informasi untuk mahasiswa dan informasi tersebut belum terintegrasi atau tidak terintegrasi dengan baik. Seperti itu. Oke, bagi mahasiswa gitu ya, pastinya disuruh juga untuk melihat website universitas gitu ya, kemudian website fakultas, belum lagi mungkin nanti ada website prodi gitu ya,
ada website kemahasiswaan, kemudian ada website MMP ya untuk pembelajaran, kemudian di sini ada media sosial itu baik dari universitas, kemudian fakultas, prodi, ormawa, ya ada di Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, gitu ya. Jadi ya banyaknya sumber informasi tersebut akan menyebabkan mahasiswa kebingungan ya ketika ingin mencari informasi yang dibutuhkan. Akibatnya mahasiswa akan menjadi malas untuk mencari informasi, gitu. Karena saking banyaknya sumber informasi, mahasiswa bingung ini website yang harus dicari itu yang di mana gitu untuk mencari informasi tertentu. Padahal sebenarnya di sini UNED juga menyediakan website sistem informasi terpadu dan aplikasi sistem informasi terpadu gitu. Tetapi pada website maupun aplikasi ini masih belum terintegrasi secara optimal gitu. Harusnya dalam kedua website maupun aplikasi ini juga menampilkan gitu ya informasi penting atau event-event penting gitu ya, termuat semua gitu ya di dalam sistem tersebut gitu. Baik dari universitas, fakultas, prodi gitu ya, kemahasiswaan maupun ormawa. Seperti itu. Kemudian isu yang ketiga adalah sistem pengelolaan BKD untuk dosen belum terintegrasi dengan baik. Jadi ketika dosen ingin mengisi ya hasil beban kerja dosen, dosen harus mengisi di lebih dari satu website gitu. Di mana pengisiannya tentu akan memakan waktu yang lama padahal yang diisi itu sama. Ya, jadi kerja tambahan dosen itu akan semakin banyak. Kemudian yang ketiga, maksudnya yang keempat adalah literasi digital mahasiswa kurang baik. Ternyata perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ya juga harus mahasiswa juga harus menyesuaikan gitu, yaitu dengan paham literasi digital. Pada kasus ini ternyata etika komunikasi digital yang dilakukan oleh mahasiswa ke dosen ternyata ada yang kurang baik. Misalkan ya mengirimkan pesan di jam terlalu malam atau terlalu pagi, menghubungi dosen terlalu malam atau terlalu pagi, kemudian menggunakan bahasa yang tidak sopan gitu ya, ataupun bahasa yang sulit dimengerti ya, ataupun menggunakan huruf besar semua seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pengambilan sumber informasi yang kurang tepat atau yang kurang baik. Jadi sebagai mahasiswa, sebagai akademisi kita tidak boleh gitu ya mengambil informasi yang tidak kredibel gitu ya, tidak bisa dipertanggungjawabkan fakta dan datanya. Kemudian dampaknya apa ketika mahasiswa tersebut tidak paham literasi digital, yaitu berpotensi menyebabkan ketersinggungan ya antara dosen dan mahasiswa ketika berkomunikasi. Bisa jadi nanti juga ya ketika tidak paham literasi digital akan menyebabkan potensi hoax itu terjadi, hoax ya, atau kebohongan informasi atau berita bohong seperti itu. Jadi untuk menganalisa keempat isu ini, untuk menentukan prioritas penyelesaian permasalahannya, saya menggunakan metode USD, yaitu terdiri atas point urgency, seriousness, dan growth. Urgency adalah di mana isu tersebut ya dilihat dengan meninjau seberapa banyak waktu yang tersedia, mendesak atau tidak. Kemudian seriousness ya, isu dilihat dari dampaknya terhadap produktivitas kerja atau pengaruhnya terhadap keberhasilan untuk mencapai tujuan. Sedangkan growth adalah apakah isu tersebut berkembang sedemikian rupa sehingga sulit untuk dicegah. Dengan tiga kombinasi prioritas ini, maksud saya dengan kombinasi tiga kriteria ini, dengan poin tertinggi, maka kita akan bisa menentukan prioritas isu yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Dari keempat isu tersebut ternyata setelah dilakukan analisa metode USG, ditemukan ternyata isu nomor 4 yaitu etika berkomunikasi digital dan pencarian sumber informasi yang kurang baik oleh mahasiswa memiliki urutan nomor 1. Ternyata urutan nomor 1 adalah terkait dengan literasi digital para mahasiswa. Tentunya di sini
bisa dipahami karena masih ditemukan gitu ya, ternyata mahasiswa yang belum paham literasi digital, apalagi nanti ya di bulan September 2022 datang mahasiswa-mahasiswa baru gitu, yang tentunya ya pasti tidak sedikit yang belum paham literasi digital pula. Kalau misalkan itu dibiarkan, maka nanti akan mengganggu proses komunikasi mahasiswa dengan dosen misalkan, ataupun nanti akan mengganggu ya terkait dengan kegiatan akademik dalam pencairan sumber informasi kredibel. Solusinya apa? Ya, di sini saya menyodorkan 3 solusi. Yang pertama adalah dilakukan sosialisasi literasi digital. Yaitu ketika mahasiswa tersebut pertama kali masuk ke universitas ataupun fakultas ya. Ketika masa orientasi. Kemudian yang kedua ya, diberikan buku panduan akademik yang di dalamnya tentunya juga memuat panduan-panduan berliterasi digital yang baik. Kemudian yang ketiga adalah dengan melakukan integrasi informasi dan optimasi Sister for Student tadi. Jadi aplikasi Sister for Student tadi dioptimasikan sebagai media sumber informasi terintegrasi, di mana di dalamnya juga ya, disematkan panduan-panduan berliterasi digital yang baik. Seperti itu. Ya, mungkin ya sekian dari saya atas penjabaran isu manajemen ASN dan smart ASN di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Jember. Sekian, terima kasih.